Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ramadan bersama Semansa SMA Negeri 1 Klaten. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita kedatangan tamu spesial Bapak Kurniawan Syafi'i selaku pembina Rohis Rohani Islam SMA Negeri 1 Klaten. Assalamualaikum Pak Syafi'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, puasa tetap sehat. Nah, Pak Syafi'i, kita kan ini sudah memasuki bulan suci Ramadan nih Pak. Terkait itu kan kita tahu ya Pak, di bulan suci Ramadan itu di mana bulan yang penuh ampunan dan amalan-amalan yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait itu Pak, saya sering menjumpai di desa saya penceramah-penceramah atau dai-dai itu berbicara ketika menyampaikan narasi mengenai puasa itu pasti tidak jauh dari ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Memaknai ayat itu Pak, orang-orang sebelum kamu itu yang apakah yang dimaksud itu orang-orang sebelum ayat itu diturunkan Pak? Lalu kalau benar itu untuk orang sebelum ayat itu diturunkan, apakah ada perbedaan mengenai puasa orang-orang sebelum ayat itu diturunkan dengan orang-orang zaman setelah ayat itu diturunkan? Ya, sebenarnya gini ya, terkait dengan umat-umat terdahulu yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 183 itu memang ada beberapa kategori, yaitu umat terdahulu bisa jadi adalah umat-umat sebelum Nabi Muhammad, bisa juga adalah umat Islam pada masa Nabi Muhammad namun sebelum diturunkan ayat dari surat Al-Baqarah ayat 183 tersebut. Sebagaimana kalau kita ketahui bahwa umat-umat terdahulu seperti umatnya dari Nabi Nuh, kemudian umatnya Nabi Daud, mereka juga berpuasa. Hanya saja tata cara puasa mereka sedikit berbeda dengan puasa yang kita lakukan. Taruhlah misalnya untuk puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud yang sebagaimana hari ini mungkin sebagian dari kita mengamalkannya, yaitu dengan puasa 1 hari, kemudian berbuka, kemudian puasa lagi, artinya selang-seling. Kemudian puasa yang dilakukan oleh zamannya Nabi Musa berbeda lagi. Kemudian pada masa Nabi Muhammad, namun sebelum ayat itu turun, pernah ada satu kisah ya, bahwa ketika itu ada sahabat, mereka itu melakukan puasa, yaitu mulai dari atau dihitungnya sejak mereka itu tidur di malam hari, atau ada juga menggunakan patokan yaitu sholat Isya. Jadi artinya begitu mereka sudah melaksanakan sholat Isya dan juga sudah tidur, setelah itu mereka sudah tidak boleh makan lagi meskipun masih di malam hari. Sehingga pernah ada kejadian ketika itu salah satu sahabat pada siang harinya itu bekerja di ladang, atau kalau tempat kita ya mungkin di sawah gitu ya. Ketika sore hari menjelang saat untuk berbuka, sampai di rumah ternyata istrinya itu belum masak yang untuk dikonsumsi untuk berbuka. Saking capeknya menunggu dan juga karena sudah lelah bekerja seharian,
Kemudian sahabat itu tertidur. Nah, bayangkan ya kan, sudah capek bekerja seharian dalam keadaan menahan lapar atau puasa, pulang sampai di rumah tujuannya ingin segera berbuka, ternyata istrinya belum masak. Sambil istrinya nunggu masak, itu karena saking kecapeannya, lelah, itu tertidur. Nah, karena berlaku aturan tadi itu, bahwa kalau sudah tidur tidak boleh makan lagi, maka sahabat itu, ya artinya dia sudah tidak boleh makan dan minum lagi. Artinya dia puasa 2 hari berturut-turut. Karena sudah sore hari, ketika itu menjelang berbuka, pengennya segera berbuka, tapi ternyata belum ada makanan, kemudian tertidur, bangun-bangun meskipun masih malam, tapi karena masih ada aturan itu, sehingga harus puasa lagi. Dan siang harinya, sahabat itu bekerja lagi di ladang. Maka kemudian, pada saat bekerja di ladang itu, saking capeknya dan juga menahan lapar, sudah makan mungkin lebih dari 24 jam, sahabat itu sampai pingsan. Maka dengan kejadian itu kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Nah, maka kemudian turunlah ayat terkait dengan perintah puasa di bulan Ramadan, yang kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya bahwa untuk batasan menahan makan dan minum itu dimulai sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Artinya ada batasan waktunya. Dan di malam hari, yaitu mulai dari maghrib sampai dengan nanti waktu subuh, itu diperbolehkan makan meskipun sudah melewati untuk sholat isya maupun sudah tidur. Artinya aturan ini sudah disederhanakan. Ya, gitu. Berarti mungkin bisa diambil contoh lain ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj, Pak. Iya. Yang awalnya sholat yang bisa dibilang banyak sekali dilakukan dalam sehari, dijadikan 5 kali dalam sehari. Jadi mungkin bisa dibilang hampir. Iya. Jadi memang salah satu kenikmatan bagi umat Nabi Muhammad ya, termasuk yang hidup di akhir zaman, termasuk kita ini, berbagai syariat atau aturan terkait dengan ibadah ini sudah disesuaikan dengan kondisi, dengan situasi pada zamannya, termasuk dengan kondisi kita hari ini. Bahkan dari segi fisik dan lain sebagainya sudah diukur. Sebagai contoh tadi masalah sholat. Kalau dulu sholat itu diperintahkan sehari bahkan mungkin sampai 50 kali, mungkin kita akan merasa berat dalam menjalaninya. Bahkan kalau itu dihitung ya 50 kali dalam 24 jam itu berarti kan rata-rata dalam 1 jam itu kita sholat paling enggak 2 kali kan. Ya, dapat dibayangkan setengah pelajaran itu wah Pak izin untuk sholat dan sebagainya. Makanya sudah diberi keringanan termasuk dalam hal puasa. Demikian. Lalu kalau tadi kan sempat dikatakan ada puasa-puasa sebelum yang ayat itu turun. Ya. Nah, seperti yang dibilang sama Pak Syafi tadi juga, masyarakat di sekitar kita tuh juga masih banyak melaksanakan puasa Daud. Terus ada juga kalau mbah-mbah itu biasanya ada puasa mutih dan sebagainya. Nah, lalu kan bisa dibilang dengan turunnya ayat itu berarti udah ada standar baru untuk puasanya. Lalu bagaimana hukumnya puasa-puasa dengan tata cara umat-umat terdahulu, Pak? Apakah itu malah menjadi sunnah atau malah mubah atau makruh dan sebagainya? Ya. Yang jelas gini, ketika umat-umat terdahulu melakukan atau melaksanakan puasa, selama aturan itu adalah sesuai dengan yang dicontohkan oleh para nabinya, yang kemudian itu juga dilaksanakan oleh Rasulullah, berarti itu masih berlaku. Contoh ketika yang dilaksanakan oleh Nabi Daud, karena di masa itu beliau puasa 1 hari, kemudian berbuka 1 hari, kemudian itu juga dilakukan oleh Rasulullah. Berarti aturannya masih sama. Adapun yang tadi kamu sebutkan, misalnya terkait dengan ya mungkin puasa mutih dan sebagainya, ya itu memang kalau secara syariat tidak ada aturannya ya. Karena kalau di masyarakat kita mutih itu yang dimaksud adalah yang dimakan itu kan hanya batasan makanan tertentu ya, dalam tanda kutip yang putih-putih berarti kan ya mungkin nasi atau apa. Nah itu yang nggak ada, secara dasarnya nggak ada, Rasul nggak berikan contoh. Nah, maka sebaiknya kalaupun kita mau mencontoh atau meniru puasa yang dilakukan oleh umat terdahulu, yang itu juga yang dicontohkan oleh Rasul saja. Jangan kemudian kita membuat hal-hal yang baru, nah, sehingga nanti jatuhnya pada perkara yang disebut dengan bid'ah kan gitu. Jadi ternyata emang
sejarah puasa cukup panjang ya Pak. Iya, makanya eh, meskipun kita mungkin dalam melaksanakan puasa Ramadan ini sudah bertahun-tahun ya, mungkin kalian ini sudah berapa ini usianya? Sudah 6. Nah, berarti kan rata-rata katakanlah sudah berpuasa paling enggak sudah sejak usia 7 atau 8 tahun ya. Berarti kan sudah sekitar ya mungkin sudah sekitar 8 atau 9 tahun berpuasa. Tapi kan tetap harus di update terus ya. Artinya informasi terkait dengan puasa itu jangan sampai kemudian oh, puasa yang saya lakukan dulu ketika SD seperti ini. SMA masih sama juga. SMA sama juga. Nah, nanti juga kalau seperti itu nanti nggak ada peningkatan. Maka kita harus mempelajari terkait dengan sejarah puasa dan sebagainya. Jangan sampai nanti kita beribadah tapi ujung-ujung malah nggak diterima, sia-sia karena nggak ada dasarnya kan gitu. Nah, bicara soal puasa Pak, saya itu punya teman. Iya. Dia itu puasa Pak, dalam muslim dia itu puasa tapi dia itu berpacaran. Nah, kan Berpacaran dengan lawan jenis. Iya, iya. Kan yang kita tahu itu berpacaran itu di Al-Quran kan nggak boleh ya Pak. Iya. Wala taqrabu zina di surat Al-Isra itu jangan dekat-dekati zina. Nah, apa hukum seorang muslim ketika melakukan kemaksiatan di bulan puasa, contohnya seperti berpacaran itu tadi, itu sah atau enggak Pak? Itu sah tapi dikurangi pahalanya atau bahkan tidak sah seorang muslim itu? Iya. Iya Pak. Tapi sebelumnya ini ngomong-ngomong kalian juga melakukan nggak yang seperti itu? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi puasa tapi berpacaran ya, atau puasa tapi masih melakukan kemaksiatan. Memang sebenarnya gini, kalau dari segi sah dan tidaknya, berarti kita harus mengetahui apa saja yang menjadi pembatal dari ibadah tersebut, termasuk puasa. Memang yang membatalkan puasa itu diantaranya adalah makan dan minum yang disengaja. Artinya kalau tidak disengaja, benar-benar lupa, artinya benar-benar lupa gitu ya, itu puasa masih bisa dilanjutkan. Contoh mungkin ketika kalian pulang dari sekolah, sampai rumah karena mungkin di meja makan masih ada gelas, sisa tadi sahur belum diberesi dan sebagainya, tahu-tahu kemudian langsung mengambil air dari galon kemudian minum. Ketika sudah satu teguk baru astagfirullah, ternyata saya puasa. Kalau itu benar-benar lupa, insya Allah itu masih sah, belum batal. Tapi kalau begitu satu teguk kemudian ingat astagfirullah, saya puasa, ya udah tanggung dia bisa. Nah, itu berarti kan ada unsur kesengajaan, itu yang tidak boleh. Kemudian hal yang lainnya. Nah, ada pun terkait dengan yang ditanyakan mengenai bentuk-bentuk kemaksiatan ya. Tadi yang sebenarnya adalah pacaran. Yang sebenarnya kalau dalam agama kita ya tidak mengenal ya istilah pacaran itu ya. Cuman kan itu mungkin bagian dari bentuk perbuatan yang masuk kategori zina. Tadi ya sudah disebutkan ayatnya di surat Al-Isra bahwa mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan. Nah, sampai melakukan tidak boleh. Jadi melakukan perbuatan yang masuk kategori mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan. Meskipun itu secara ibadah puasanya sah, tidak batal. Tetapi menjadikan nilai atau kadar dari puasa itu menjadi berkurang. Jadi ibarat kalau di pelajaran gitu ya, ada nilai itu, misal nilainya dengan angka 100, itu kalau ibadahnya sempurna nilainya 100. Karena bermaksiat sekali, misal itu diberi nominal katakanlah pacaran itu poinnya 20 misalnya gitu. Maka berkurang yang tadinya 100 tinggal menjadi 80. Itu baru satu kemaksiatan. Mungkin kemaksiatan yang lainnya. Sebab ketika orang berpacaran, misal dengan wujudnya apa ya, mungkin boncengan atau mungkin itu kan sudah menambah kemaksiatan yang lainnya kan. Bahkan mungkin di upload gambarnya, videonya. Nah, dengan tujuan agar nanti orang lain bisa melihat, atau bahkan tujuannya memprovokasi, memprovokasi yang lainnya, sehingga menimbulkan kemaksiatan yang lainnya. Maka yang tadinya nilai puasa 100 berkurang jadi 80, kemudian karena dia pamer kurang lagi, bisa-bisa
habis nilainya. Sehingga mungkin ibadahnya sah tapi nggak ada nilainya, alias ya kosong, jadi nggak ada nilainya. Nah, maka ya sebaiknya kalau berpuasa juga tinggalkan maksiat kan gitu. Nah, itu ya Mas Malik. Ya, jadi kan yang kita tahu kan ya yang tadi Bapak sampaikan, puasa itu apa? Kemaksiatan itu mengurangi puasa, pahala puasa. Pahala puasa, nilainya itu ulangi. Sebenarnya kegiatan pacaran yang biasanya orang lakukan di bulan puasa itu biasanya ngabuburit Pak, ngabuburit sama pacarnya Pak. Oh gitu. Cari takjil gitu. Ya, dengan rangkul-rangkulan, terus pegangan tangan, itu kan kegiatan yang merugikan. Ya. Penting sebaiknya bisa diganti dengan ngaji ya Pak. Tadarus di masjid atau mungkin ikut kajian-kajian di masjid, ikut majelis. Ya. Jadi lebih bermanfaat gitu nggih Pak, benar nggih Pak? Ya, jadi memang sebenarnya tadi ya ketika orang pergi dengan lawan jenis dengan alasan cari untuk takjil, untuk itu mungkin ya kalau bahasa sekarang mungkin modus saja kan, ya, dan biar mendapatkan izin dari orang tuanya kan, Pak, Bu, kami mau keluar dalam rangka cari menu untuk takjil dan sebagainya. Sebenarnya itu hanya modus saja. Maka tadi yang kamu sampaikan ada benarnya, daripada nanti keluar kemudian dengan lawan jenis malah terjebak dengan kemaksiatan, ya ganti dengan hal yang lainnya. Atau kalaupun memang ada keperluan untuk keluar, ya memang dalam Islam diatur jangan ketika pergi itu lawan jenis laki dan perempuan itu berdua, sebab nanti yang ketiga adalah setan. Ya berarti harus ada yang menemani yang lainnya, yang mahramnya kan gitu. Itu lebih amannya kan gitu. Iya, itu ya Mas. Ya. Tadi melihat yang disampaikan sama Malik Pak, itu kan sebetulnya banyak terjadi di lingkungan khususnya SMA ya Pak, di zaman-zaman sekarang. Tapi mudah-mudahan bukan di SMA kita ya. Amin. Di lingkungan SMA itu sudah marak sekali ya Pak, bisa lihat di berita-berita dan dianggap biasa gitu ya. Nah, normal. Itu kan berarti entah yang salah dari sistem lingkungan pendidikannya, apa malah orangnya itu sendiri Pak. Ya. Yang bisa diambil tuh saya jadi keinget istilah bulan Ramadan adalah syahrul at-tarbiyah atau bulan pendidikan. Ya. Nah, mungkin kalau secara makna bulan pendidikan Ramadan itu bagaimana mendidik kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Tapi entah saya tuh mikir ke pendidikan di lingkungan SMA atau sekolah formal di Indonesia Pak. Ya. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak kayak peran SMA atau ya sekarang kita masih SMA sih, khususnya SMA. Nah itu dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan seperti itu dan ada benang merahnya yang bisa dikaitkan dengan Ramadan ini Pak. Ada korelasinya Pak? Ya. Oke. Tapi ngomong dari tadi ini kok ada suguhan, tapi cuma air aja ini ya. Iya, kan bentar lagi kita mau buka ya. Oh gitu ya. Berarti ini juga bagian dari ujian ya. Nah, dari ujian meskipun di sini sudah ada hidangan, kita belajar bersabar. Nah sebenarnya itu sebenarnya bagian dari kunci puasa Ramadan. Meskipun di hadapan kita itu adalah perkara yang halal dan boleh untuk dikonsumsi, bahkan itu milik kita, namun kita harus bisa menahannya. Itu bagian dari pendidikan Ramadan seperti itu. Maka tadi kalau terkait dengan yang kalian tanyakan, bahwa di sekolah, khususnya di tingkat SMA ini, ya tentunya dari beberapa kegiatan selama Ramadan khususnya, itu bermuara pada pembentukan akhlak atau karakter, atau kalau sekarang yang menjadi program di negara kita adalah sebagai profil pelajar Pancasila. Dan semua sudah tercakup di dalamnya. Mulai dari tadi contoh, ketika kita ada perkara yang halal dan itu boleh, tapi kita dilarang untuk mengkonsumsinya, menahan. Artinya kita dididik untuk berlatih untuk bersabar. Kemudian kita dilatih untuk disiplin dalam hal waktu. Contoh, pada saat kita tahu bahwa jam untuk berbuka atau adzan maghrib sekarang 17.53 misalnya gitu. Kita lihat di jam, sudah menunjukkan jam 17.50, artinya kurang 3 menit. Meskipun sudah ada makanan, kita tidak berani kita, karena nanti takut puasanya batal. Bahkan kurang 1 menit pun kita tidak berani. Istilahnya kok curi-curi waktu, kemudian kita kemudian mengkonsumsinya. Nah itu bagian dari melatih untuk kedisiplinan. Jadi
momentum Ramadan ini adalah saat yang tepat untuk ya mendidik, melatih karakter, akhlak, perilaku yang nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti itu. Tadi bicara masalah air putih tadi, Pak. Nah, saya jadi kepikiran lagi, Pak. Kan ada banyak saudara-saudara kita di katakanlah di negara Palestina yang gimana kita bisa lihat di berita-berita ada makanan saja itu kurang. Nah, padahal di sana kan mayoritasnya Islam, waktunya juga melakukan ibadah berpuasa. Nah, kemarin itu saya juga lihat berita warga-warga Palestina itu berbuka hanya menggunakan air minum dan juga rumput yang dimasak. Nah, ini kan kelihatan kayak miris gitu, Pak, kalau bisa dilihat. Tapi memangnya ada tuntunan ataupun sunnah apa yang bisa kita lakukan perihal makanan saat berpuasa, Pak? Bisa saat sahur ataupun buka itu apakah ada tuntunan dari Nabi ataupun ya sebaiknya bagaimana? Ya, kalau berdasarkan yang dicontohkan Nabi dan itu juga berdasarkan hadisnya, secara urut-urutannya ya, bahwa untuk berbuka itu kalau yang dilakukan Rasul adalah yang pertama adalah rutop. Rutop itu kurma basah. Kemudian kalau tidak ada maka kemudian dengan kurma yang kering. Kalau tidak ada baru air putih. Itu kalau berdasarkan sabda Nabi. Adapun di tempat kita hari ini kan sudah insya Allah sudah berlimpah ya berbagai makanan. Bahkan kalau tadi berdasarkan hadis Nabi itu kan kurma. Kemudian orang Indonesia itu kan kreatif. Kurma itu identik dengan yang manis-manis. Maka kalau berbuka itu biasanya diganti yang penting manis-manis meskipun bukan kurma. Padahal kalau kita mau mendapatkan sunnahnya berarti kan juga kurma yang pertama. Adapun dengan kondisi tadi yang kamu sebutkan misalnya di beberapa daerah ya termasuk di Palestina dan sebagainya, ya itu sebenarnya bagian dari keprihatinan kita. Maka di bulan Ramadan ini juga saat yang tepat bagi kita untuk saling berbagi. Kemudian sekaligus kita juga ya mempunyai rasa empati yang kemudian dengannya bisa menjadikan kita orang yang bersyukur bahwa meskipun mungkin di hadapan kita hanya air putih, ini sudah alhamdulillah kita bisa berbuka. Daripada saudara kita yang mungkin tadi kamu sebutkan hanya dengan rumput kering dan sebagainya. Namun tetap kita harus berusaha untuk membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Ini jam berapa nih? Oh, bentar lagi udah mau berbuka, Pak. Mungkin alhamdulillah. Ada closing statement atau mungkin nanti bisa pesan-pesan untuk teman-teman yang menonton video ini. Oh iya. Oke, alhamdulillah. Sesuai dengan kondisi kita saat ini dalam keadaan sedang berpuasa dan insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki waktu adzan maghrib, saatnya untuk berbuka puasa. Dari apa yang kami sampaikan tadi, mulai dari sejarah terkait dengan puasa para umat-umat terdahulu, kemudian tata cara puasa, kemudian hal yang membatalkannya, bahkan termasuk kurikulum pendidikan terkait dengan puasa Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan sekaligus wawasan bagi kita yang kedepannya yang terpenting adalah kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga ibadah puasa yang kita lakukan setiap tahun itu juga meningkat terutama dari segi kualitasnya. Jangan sampai kita berpuasa atau melakukan berbagai amal ibadah namun ternyata nol nilainya atau enggak ada pahalanya. Demikian itu. Insya Allah. Gitu ya. Mungkin kita sih teman-teman obrolan kita pada sore hari ini dari kami itu semoga memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman semua yang menjalankan dan selamat berbuka. Dari kami sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wa billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Monggo diminum.